Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rizky, Bapak mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di program studi pendidikan sosiologi antropologi. Jadi di sini Bapak sedang melaksanakan praktek pembelajaran lapangan di SMA kalian, yaitu di SMA 4 Banjarmasin, yang mana pada saat ini Bapak mengajar di mata pelajaran sosiologi kelas 11 IPS 1. Sungguh disayangkan PPL pada kali ini harus dilaksanakan secara daring atau online. Sungguh Bapak sangat mengharapkan bisa bertatapan langsung, bisa berinteraksi langsung atau pembelajaran secara langsung dengan kalian. Tapi tidak dijadikan sebuah masalah karena kita bisa melaksanakannya lewat daring ini. Jadi langsung saja kita ke pembelajaran yang akan kita hadapi kali ini. Tapi untuk mulai pembelajaran, maka lebih baik kita berdoa. Jadi marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kali ini materi akan Bapak tampilkan di layar di video ini. Enjoy dan nikmati pembelajaran pada kali ini. Ya baik, jadi materi kita pada hari ini mengenai tentang masalah sosial. Semoga kalian bisa melalui masalah yang kalian hadapi. Kenapa? Karena manusia pada umumnya, pada dasarnya tidak luput dari sebuah masalah. Tetapi masalah di sini bukan masalah pribadi atau masalah perorangan, namun masalah yang dirasakan oleh orang banyak atau dirasakan oleh sekelompok orang. Jadi apakah itu masalah sosial? Masalah sosial adalah sebuah gejala yang terjadi pada masyarakat yang berlangsung tidak normal. Tidak normal pada unsur-unsur yang ada di masyarakat, yang mana tidak berfungsi secara harmonis sehingga menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Yang dimaksud dengan tidak normal di sini adalah ya seperti yang kita jalani pada saat ini, yang dimana kita merasakan sesuatu hal yang janggal dan berjalan secara tidak harmonis. Berarti saat ini kita sedang tertimpa masalah sosial. Apakah itu masalah sosial yang kita hadapi? Ya, seperti yang dijelaskan di gambar, di materi, adanya COVID-19, yang dimana COVID-19 merupakan masalah sosial yang pasti tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan cuma tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Baik, sampai di sini bisa dipahami apakah itu masalah sosial. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Berikut adalah penguatan pengertian dari masalah sosial. Menurut para ahli, menurut Surjono Swekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial atau masyarakat. Terus menurut Suitomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga atau masyarakat. Ya, dan benar sekali, kita analogikan lagi masalah sosial yang dihadapi sekarang ini adalah gejala virus corona, yang pastinya tidak semua orang menginginkan hal ini terus terjadi. Semoga corona bisa secepatnya dapat berlalu dan kita kembali lagi beraktivitas secara normal dan harmonis. Lanjut, menurut Martin S. Winberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh masyarakat yang cukup penting. Ya, benar sekali.
ini sangat menentang nilai-nilai karakteristik pendidikan, yang dimana masalah sosial corona ini menyebabkan kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung karena dapat membahayakan bagi kesehatan kita. Maka tidak mau kita harus mengikuti aturan, melakukan social distancing, dan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Sampai di sini paham? Bapak harap kalian memahami. Baik, kita lanjut. Penyebab masalah sosial. Masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat hubungan dari manusia lainnya. Dapat disebut sebagai permasalahan sosial, bisa diukur sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Selanjutnya, sumber masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat. Terus, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Terus, permasalahan sosial yang nyata dan masalah sosial yang tersembunyi. Terakhir, sistem nilai dan perbaikan suatu permasalahan sosial dan lain-lain. Jadi permasalahan sosial ini bisa terjadi karena ada beberapa hal yang sudah tercantumkan, namun modelnya tidak hanya seperti apa yang kita bayangkan terhadap corona, namun banyak juga permasalahan sosial lainnya, seperti adanya sebuah daerah yang kriminalitasnya tinggi, ada yang kemiskinannya tinggi, ada yang tingkat pendidikannya rendah, itu bisa disebut sebagai permasalahan sosial juga. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, kalau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa tanyakan Bapak. Nanti ada sistem pertanyaan untuk kalian untuk bertanya di Google Form lewat absensi. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Dampak masalah sosial. Dampak masalah sosial biasanya bersifat negatif. Jadi permasalahan sosial di masyarakat ada beberapa. Yang pertama, dampak yang diberikan meningkatnya tingkat kriminalitas. Terus adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, dan meningkatnya pengangguran. Ini adalah dampak masalah sosial yang biasanya terjadi pada masyarakat. Ini PR kalian juga nantinya akan bisa memspesifikasi atau mengamati sebuah masalah sosial dan dapat mendeskripsikan dampak yang diberikan oleh masalah sosial yang ada di sebuah masyarakat. Bapak rasa cukup materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab di Google Form pastinya, yang dimana itu sudah jadi tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang, yang mana kalian harus mengamati masalah sosial yang ada di kalangan masyarakat. Tulislah pengamatan itu di selembar kertas atau catatan, yang mana nantinya akan dikumpulkan melalui Classroom. Oke, sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.